ribuan kilometer juga. Di Jakarta Surabaya nggak akan berasa. Apalagi Makassar Manado om. Wah, 2250 kilometer. Kecil kayaknya itu. Originalnya James Bond, ya mesin ini om. Originalnya James Yes. Bond. Tapi kita bisa adopsi, ini kan 5000 cc ya. Oke. Tapi Anjing. 160, 70. Kayak di Jambak sobat Jambak, asli. ya. Wois. Aduh, ini kaki nggak nempel, nggak lepas-lepas nih dari bawah ini nempel terus. Sobat, kita masuk udah di dalam bengkelnya 911. Kita mau ketemu yuk sama ownernya. Nah, ini Om Her. Kalau yang kemarin kan terakhir kita review punyanya Pak Ketum tuh 105. Oh. Nah, ini yang 90-nya. Arjuna. Arjuna. Oh iya. Keren. Ini keren ya Om. Ini yang 90 ya. Betul. Bisnya ya. Betul. Karena ada 3 teknologi yang dia pakai. Mobil ini Yes, ada engine, ada hybrid, ada electrical motor electrical motor. atau electrical dari engine itu sendiri. Oke. Alhamdulillah akhirnya One Adventure bisa berkunjung ke bengkel 911 ini Om ya. Ya, Yong 911. Yong 911 bersama Om Harry Yong. Wah, akhirnya nyampe. Om, ini alamat di mana sih di bengkel? Ini di Jalan Jombang Aztec, nomor 911 juga nih. Oh, yang nomornya. uniknya. Iya. Oh. Pas sama brandnya kita. Brandnya. Jadi 911 itu adalah nomor alamat Alamat bengkelnya. bengkel. Nah, Betul. kan tadi udah keliling tuh Om. Yes. Lihat masalah powder coating. Yes. Terus yang tempat panas tuh buat pengecetan segala macam. Open, ya kan. Terus ada beberapa lagi tempat untuk kayak apa namanya? Ya di kaki-kaki segala Betul. macam kan. Di mobil ada beberapa Betul. brand karena memang bengkel ini adalah lebih konsen ke Land Rover ya Om dan keluarganya. Betul. Ya. Betul. Om, yang Wan mau tanya, kan tadi pernah Wan dikit ngebahas nih tentang pemrograman. Kalau Wan sih ngebacanya adalah bahwa di bengkelnya Om Harry Yong ini intinya gini, intinya bahwa lu punya mobil, lu pengen upgrade ke seri yang mungkin lebih canggih atau mungkin lebih terbaru, lu bisa memfasilitasi. Betul. Oh gitu ya Om ya? Betul. Gimana ceritanya? Jadi gini, jadi kalau sekarang kan mobil-mobil kan sudah sangat canggih ya. Oke. Dan itu by internet semua sekarang. Betul. Basic servernya ya, laptopnya itu kan programnya itu langsung ke server dari masing-masing brand. Ya. Kayak handphone aja Om. Oke. Kita kan pasti diperingatkan bahwa ini waktunya ganti sistem, Oh iya. upgrade. Nah itu wajib diikuti. Oh. Nah, saya bisa memfasilitasi itu update continue atau misalnya mobilnya customer, dia misalnya speknya basic nih Om, yang rendah. Tapi di tipe itu ada tipe yang paling tinggi nih, misalnya di New Defender. New Defender. Tipe yang paling tinggi itu adalah James Bond. James Bond. Ya, jadi Oke. kalau di dunia pabrik produksi itu cuma 300 unit. Yang seri James James Bond. Bond. Oh, kenapa dia James Bond Om? Jadi memang dia bekerja sama dengan salah satu film itu pengen punya branding. Oke. Satu spesialisasi stylenya seperti James Bond. Oh. Dan itu tidak sama dengan produksi-produksi New Defender lainnya gitu. Jadi ada proud dari Land Rover harus bikin James Bond itu. Nah, diproduksilah 300 unit itu Om. Iya. Nah, itu kita bisa yang dari basic kita tingkatkan menjadi James Bond Om. Oh. Ya, jadi logonya yang biasanya di head unit itu Land Rover, logonya Land Rover yang hijau itu berubah jadinya Defender 007. Dengan begitu. cara lo upgrade di bagian
Softwarenya. Iya, betul. Oh. Jadi kalau untuk merubah itu memang harus akses engineering, Om. Jadi nggak sembarangan nih. Oke. Jadi yang kita update itu resmi. Laptopnya Land Rover. Ya. Softwarenya software Land Rover. Iya. Nah, yang aktivasi engineeringnya langsung. Yang aktivasi adalah engineer. Berarti lu bawa ke sana dong, Om? Enggak. Oh, enggak. Jadi karena saya punya laptop asli scannernya, Oh, dan oke. saya punya akun juga resmi, Oke. dealer. Jadi kita bisa langsung ke servernya Land Rover dan bisa change langsung begitu. Oke. Bisa connect. Bisa connect, Om. Yang penting internetnya bagus, koneksinya bagus ke mobil, Oke. itu bisa lancar itu semua. Iya. Gitu. Jadi bayangkan bahwa tidak perlu beli mobilnya yang langsung seri yang James Bond, karena itu kan limited sekali, nggak mungkin lah kita dapat. Emang selisihnya dari yang standar pabrikan yang nggak James Bond sama nggak berapa sih, Om? Bisa 2M juga kali ya. Wow. Gitu. Terus biaya lo yang untuk bagian ininya berapa? Murah aja, Om. Murah. langsung Murah kontak. aja itu. Om Heri langsung Karena kontak. nggak usah khawatir, Om. Gini, kalau merubah sesuatu, ini warning juga buat pemilik-pemilik mobil bahwa kalau yang mobil-mobil yang sudah canggih, ECU-nya sudah memang dikasih tahu sama orang-orang bengkel itu, Pak ini harus online, itu tidak boleh dimodif-modif lah, kecuali modifnya pakai yang scannernya aslinya, gitu, Om. Iya. Karena kalau bukan punya aslinya nanti akan banyak problem tuh. Nah, Om, ini kan termasuk mobil bisa dibilang mewah, Om. Yes. Oh, apalagi lu ngurusin software nih. Bisa-bisa salah, ya masalah kan. Gitu. Dan lu ngeyakinin si pemilik bahwa lu berkompeten dan lu profesional di bidang untuk software nih mobil. Betul. Ya kan. Setuju. Nah, One Aventure kesini sengaja memang bawa ada beberapa informasi yang nih lu kalau masalah software, masalah pemrograman, nih Om Heriong nih jagonya nih. Jadi lu mau upgrade mobil yang dari seri standar ke yang lebih high, ya Om Heri bisa memfasilitasi untuk pemrogramannya gitu loh. Ya, betul, Om. Betul. ya, Om, ya. Betul sekali. Mobil harus dibawa itu, Om? Wajib dibawa karena kita prosesnya itu sekitar 2 hari. Oh. 2 hari itu 1 hari untuk pemrograman dan cek segala sesuatu. Nanti kita juga ada namanya sleeping car. Oh. Sleeping car itu selama 2 hari itu dari sore sampai pagi di hari berikutnya itu mobil itu tidak boleh ada aktivitas. Jadi ada changing program. Berarti kayak orang mau operasi, Om, puasa Nah, dulu. betul. Om. Ini mobil sobat. Harus ada masa tenang, Om. Oke. Ya, jadi nggak boleh cepet-cepet. Jadi namanya program itu gigabyte-nya gede. Ya. Nah, itu kan harus butuh waktu. Nah, itu Betul. nggak boleh kita skip itu. Kita harus ikutin aturan-aturan mainnya. Gitu. Iya. Udah sistem semua sih, sobat. Sama sih kayak lu ngedownload sesuatu juga. Iya kan? Ya, betul. Bisa semalaman ya. Ya, Di betul. mobil juga. Nah, ini contoh nih. Berarti ini salah satu contoh yang mana ya, Om, yang sudah lu hasil? Nah, ini yang belakang. unik nih, Om. Ini yang Belakang unik. ini, sobat. Jadi ini mobil juga rare item ternyata karena dia bermesin 5000 cc. V8. 5.000 cc 5.000. V8, sobat. Jadi kalau di Indonesia, kita ngomong di Indonesia itu nggak lebih dari 5 unit mobil ini mobil ini. Nah, originalnya James Bond, ya mesin ini, Om. originalnya James Yes. Bond. Tapi kita bisa adopsi, ini kan 5000 cc ya. Oke. Tapi kita bisa adopsi, kan kita ngomong James Bond itu kan sistem ya, Iya. software. 3000 cc dan 2000 cc itu juga bisa kita adopt ke situ. Karena Oh. softwarenya itu original, dia bisa adopsi kemana-mana gitu. Dan itu kalau nanti ada update software Terbaru? di tahun berikutnya atau berapa bulan, itu tidak hilang. Beda dengan misalnya update-nya, remap-nya pakai aftermarket software. Iya. Nah, ketika di-update, hilang tuh, Om. Harus diinjek lagi. Nah, Injek kalau lagi. kita, karena kita original, itu selamanya Masih? nggak akan hilang. Selama ECU-nya nggak diganti. Gitu. Oke. Itu poin pentingnya, karena
mobil ini harus keep it in original, semuanya harus original, nggak boleh ada software-software di luar dari Land Rover. Berarti lu tahu dong kalau mobil ini udah nggak original ECU-nya atau apanya, Om? Ketahuan, Om. Oke. Bau-baunya ketahuan, Om, gitu Iya, ya. iya. Gila. Di software sih sobat, aduh Ya, ini betul. otak nih udahan, ini mainnya otak nih sobat. Jadi kalau dibilang software itu setiap mobil punya karakteristik masing-masing Oke. tuh, Om. Jadi kita harus ngerti dulu nih karakteristik dari semua mobil. Kendaraan. Iya. Benar. Jadi ada yang boleh, lalu ada yang tidak boleh. Nah, itu yang harus kita ikuti. Ya. Begitu. Sobat, tadi masalah software nih, masalah software karena terus terang ya lu mau nanya tentang software ya ke ahlinya, ya kan? Betul. Kayak Om Heriong ya kan. Dan itu Wan juga baru tahu kalau lu ngurusin software mobil sampai harus istirahat mobil, bisa sampai 2 harian karena harus ya namanya main sistem dan main software ya, semua udah komputerisasi ya Om ya. Betul, Om. Semuanya. Jadi ya salah-salah malah mobil nggak berfungsi dan ngaco semua kayak bisa ya Om ya? Pasti. Nanti akan banyak tuh indikator-indikator yang muncul kalau ada software yang di luar dari Land Rover. Oh, oke. Jadi ini mobil udah sangat pintar sekali lah, nggak bisa dibohongin lah kita. Ah, Kalau nggak cocok, dia akan timbul tuh. udah berapa banyak mobil untuk seri New Defender yang lo lakuin? Om? Sekitar 30 unit, Om. 30 30 unit. unit. Dari yang 2000 Apa aja? cc, Oke. dari yang 3000 cc. Ya. Ini baru pertama kali nih yang 5000 cc karena nyarinya susah nih karena 5000 cc itu memang rare item sekali. Oh. Lalu ada yang benar-benar yang tadi yang saya bilang ada yang PHEV tiga sistem atau 3 teknologi, ada yang engine, hybrid dan Engine, hybrid, elektrik. dan elektrik. Itu Ya. juga ada juga yang kita itu. Jadi sangat powerful sekali. Wow. Gitu. Jadi kemarin juga ada yang kilometernya orang baru beli, Om. Iya. Kilometer 50 kilometer. 50 kilometer. Orangnya belum pakai, Heeh, sudah diminta minta. untuk James Bond dan powerful. Wow. Wow. Jadi pengen coba nih. Tapi Warna Investor kan belum pernah nyoba nih yang sebelum James Bond nama yang nggak James Bond Om. Oh, Ada. ada pokoknya. Oh. Kita coba yang sudah kita upgrade menjadi James Bond. Nanti kita rasain gimana dia tarikan ngejambaknya dari powernya nih. Jadi ada metode-metode yang harus diaktifin. Oke. Gitu. Nanti kita lihat pada saat nanti kita di dalam mobil kita lihat logonya kayak gimana sih James Bond, pasti penasaran dong. Iya. Ah, itu. Ya 007 kan? 007 dong. Iya kan? 07 James Bond kan? Gitu. Warna itu pengen nyobain nih udah katanya. Dan kita bicara tadi New Defender, apakah di bawah kelas, bukan di bawah kelas ya, apa untuk Land Rover yang seri lain pun sama? Sama, tapi memang berbeda metode. Metodenya. Tapi itu kita juga sudah R&D, sudah try and error juga bahwa misalnya ya untuk Defender TD5 atau orang sebut TD5 dan Puma itu di metode di Yongnen 11 Autoworks itu kita ganti ECU dengan beli ECU second dari Inggris, lalu di repair dalemannya dulu, lalu kita remap di Inggris juga, baru diimpor ke kita. Dikirim. Jadi ECU yang original itu dicabut aja Om, lalu masukin di ECU yang kita beli. Nah, kalau TD5 dan Puma itu HP-nya cuma 125. 125. Ya. Tapi dengan ganti ECU dari saya itu sudah meningkat jadi 195 HP. Oh, banyak dong. Banyak. Banyak dong. Itu saya lakukan supaya mesinnya aman, Om. Iya. Mesinnya aman. Jadi tidak perlu dimodifikasi, ganti dengan big turbo, ganti dengan big intercooler, itu nggak perlu. Dengan ganti itu pun itu sudah happy. Sudah happy banget, itu sudah berlebih. Gigi 5, gigi 6 tuh pasti minta gigi 7. Gigi 5 pasti minta gigi 6 itu pasti. Karena sudah berlebih ya. Tapi sangat aman dengan kondisi mobil itu standar. Iya. Nah, gitu, Om. Jadi tinggal plug and play karena kita sudah ada beberapa fasilitas yang kita dapat dari beli
ECU dari saya itu. Satu, IMO-nya sudah dimatiin Om. Nah, immobilize itu momok yang sangat menakutkan untuk mobil-mobil yang sudah ECU. Nah, itu sudah kita delete permanen. Lalu ada namanya EGR. EGR sudah kita delete juga. Apa itu EGR tuh? EGR itu exhaust gas recirculation. Jadi gas yang harusnya dibuang ke knalpot gitu ya, pembuangan itu dipakai lagi ke intake. Nah, itu sebenarnya nggak dipakai di kita. Itu kan hanya untuk emisi gas buang. Nah, remap saya itu sudah diuji coba, gas buang juga bagus. Dengan merubah softwarenya. Begitu. Oh, jadi tanpa harus ngerubah apa ya kalau dibilang ya mechanical yang ada di mobil ya Om? Apa? Betul. Ya. Pokoknya mechanical yang ada di mobil itu nggak perlu diapa-apain Om. Dengan plug and play ECU saya ini udah reduce karena saya udah pikirkan itu gitu. Nah, ada juga kalau di Puma itu ada namanya sistemnya DPF, diesel particular filter. Partikuler ya. Itu juga kita matikan karena itu sebenarnya tidak diperlukan gitu. Lalu remapnya itu kita pakai stage 3. Stage 3 itu dari 125 kita tingkatin jadi 195, itu sudah paling full. Di atasnya ada limit lagi tuh Om. Nah, kita tidak sentuh itu karena kalau kita sentuh itu nanti problem di mesin. Oh, kayak gitu. Orang-orang balap itu apa ya? Limiter. Ya, limiter. Kita di limit supaya tidak menyentuh melebihi limit yang ditentukan gitu. Jadi sangat aman tuh walaupun kita lagi geber dan lain-lain tidak akan problem. Sama kayak setting-setting mesin yang sekarang tuh mesin-mesin yang V8 yang ada batas aman. Ya, batas aman. Iya, nah itu yang sudah kita lakuin. Yang unik lagi nih, ini untuk Om Wawan juga nih. Apa itu? Nah, jadi di TD5, nah bagusnya di kita sebelum kita tawarkan ke customer, biasanya kita R&D dari mobil kita sendiri Om. Nah, TD5 nanti ini yang kita mau R&D, TD5 memakai transmisi dari New Defender Om. Wah. Transmisinya 8 HP. Transmisinya 8 HP. 8 percepatan. 8 percepatan. Ada 8 gigi tuh. Berarti nggak dikit amat ya itu? Dikit, tinggal cetek-cetek. Udah kayak mobil yang 2024 Om. Asik. Nah, itu dalam 1 bulan ke depan kita akan sudah selesai itu. Tinggal nunggu ECU-nya dari Amerika, kita setting di mobil kita yang kemarin pakai Sulawesi Tribut. Sulawesi Tribut. Memang rencananya mau saya pakai nanti next 2 tahun di Kalimantan. Tapi R&D dari sekarang dong. Oh ya. Nah, gitu. Iya dong. Keren. Jadi setiap model itu punya karakteristik masing-masing dan itu harus kita ketahui dengan detail. Supaya tidak salah dalam remap atau mengupgrade power dari mobil-mobil itu. Begitu. Oke. Om Wawan harus cobain yang ini dulu nih. Ini kan ini rare item nih Om. Wih, pengen dong. Kapan lagi nyobain New Defender tuh? Iya, betul. Yang sudah dirubah ya Om? Di-upgrade menjadi James Bond. Upgrade menjadi James Bond. Kemarin coba sampai berapa Om? Karena bukan mobil kita sendiri ya, jadi 160 aja deh Om. Walaupun itu juga nggak berani, paling juga 100. Tapi kita bisa rasain dari RPM bawah atau kecepatan bawah. Oke, bawahnya. Rasa atau power ngejambaknya gimana Om? Biasanya itu badan kita tuh ketarik ke belakang. Iya. Itu udah ketahuan lah. Betul. Setelahnya itu biar customernya yang ngetes sendiri Om. Ya kalau nggak suka ya pribadi masing-masing lah ya itu maunya balik lagi ya si customer ataupun yang bakal nyoba maunya seperti apa ya. Biasanya sih rata-rata kenapa sih mau dirubah ke James Bond tuh kenapa? Apa karena gengsi atau apa sih Om? Nggak, jadi gini Om. Mereka itu kalau kita beli sesuatu yang mewah ya, kan ini kan sudah barang mewah, mobil kan mewah lah. Om. Kalau kita nggak jadi pembeda dari teman-teman yang lain, sama aja Om. Kompor dong. Ya dikit aja lah. Racun dong. Dikit aja. Jadi gini, kan? kalau lagi. mobil kan banyak Om, diproduksi kan sama semua gitu. Betul. Kalau kita nggak upgrade menjadi James Bond, nggak ada proud Om.
Menurut saya ya, bener. menurut saya. Ya duit udah banyak Om. Iya. Sekarang kita bisa beli nggak yang versinya James Bond? Kan nggak bisa. Punya duit pun nggak bisa beli kan? Nggak bisa, Om. Nggak bisa. Dan tidak semua bengkel bisa upgrade. Oh iya. Nggak bisa, Om. Betul. Itu sudah kita R&D ini sudah kilometer udah lumayan banyak tuh. Gagal, gagal, sukses gitu ya. Ritmenya begitu. Nah, makanya saya selalu sarankan bahwa yang punya New Defender kalau tidak upgrade James Bond, saya kira sayang sih sebenarnya. Nggak bisa merasakan gini, nggak bisa merasakan sensasi power yang diciptain sama James Bond. Versi James Bond kan betul ya? Betul. Mau yang basic, mau yang dynamic S, mau urban dan lain-lain, itu nggak bisa dibandingkan dengan teknologi yang ada di James Bond itu sendiri, Om. Nah, makanya top of the top, ya hanya James Bond. Bahaya nih orang, bahaya. Warna itu sih sebenarnya bahaya nih Om Heri, gila. Nggak kompor sih, cuma harus diinstal aja, Om. Bener. Aduh. Gitu. Ya sobat, paling ya bincang. Cukup Om? Masih Cukup. ada nggak? Cukup. Mau sampaikan? Apalagi? Kayaknya kita harus tes drive. Hah? Kayaknya kita harus tes Boleh. drive. Kita bakal tes ya. Mobil ini. Aduh, makasih Om Heri. Siap. Aduh, thank you banget informasinya. Yes. Karena One Adventure sih lebih pengen apa sih spesialis Heri Yong nih di produk Land Rover ini apa sebenarnya? Kayak kalau bengkel mungkin yang lainnya pun ada ya, semuanya banyak lah untuk pengecetan, body segala macam. Ada beberapa dan ini spesial memang One Adventure datang ke sini memang ini adalah bengkel dengan semua produk Land Rover, New Defender dan semua keluarganya. Iya. Ya, Betul. Om Heri yang ya. Dan lebih ke softwarenya. Kenapa orang datang ke sini dengan mobil yang rare dan dibilang One Adventure sih cukup mahal, sobat, ini mobil-mobil dan pengen di-upgrade lagi. One Adventure aja nggak tahu. Gue udah James Bond, ya percaya aja gue mah mobil yang udah James Bond dari mana, ya kan kalau nggak diuji coba ya. Om. Betul, Om. Makanya Om Heri Yong mau ngajak test drive, ya oke ya. Nggak? Nah, kita cobain ini dulu, Om. Kita cek mobil ini benar-benar James Bond apa enggak gitu ya. Oke. Nah, ini kita matikan dulu. Oh. Kita lock, Om. Nanti baru ada. Nah, itu dia. Oke. Oh. Defender 007. Berarti sudah. Ya. Kalau yang standar mah nggak mau jadi gini. Nanti kita bisa lihat yang itu tuh. Oh, yang satunya Hanover. di depan. Iya. Gitu. Ini sobat cuma begini doang nih. Nah ini kalau udah logonya sudah ganti ke James Bond, berarti sistemnya sudah berganti ke James Bond. Oke. Berarti sudah kita remap, Ya, sudah, ya. atau kita sudah upgrade gitu. Ya. Kita hidupin. Oke. Kita matikan dulu untuk sistem emergency braking. Nah di James Bond itu, Om, Ya. dia ada helm balap, Om. Ini. Iya. Yang gambar. Helm balap nih. Emang kan kalau yang di ini belum ada? Nggak ada. Oh. Ini oke. sistem hanya ada di James Bond Ya. dan New Defender 2025. Jadi maksudnya helm balap itu? Jadi kita bisa matikan engine ke sistem standarnya pabrik. Oke. Jadi kalau merah ini racing semua nih kita. Makanya? Ini kalau merah ini Settingnya. racing semua nih, cepat semua nih, Sudah sudah powerful semua. gear shift, suspensi. Tapi kalau kita matikan kan bisa gini ya. engine. Nah ini bawaan standar nih. Gitu. Oh, ini jadi kalau benar-benar nanti kalau sudah aktivasi sistem si James Bond dengan aktivasi si dynamic, Iya. steeringnya seperti agak lebih berat sedikit, kayak memang mobil drifting. Dia harus stay. Oh. Jadi kalau merah ini berarti sudah mode paling cepat nih. Nah kalau gear shift ini berarti perpindahan giginya cepat nih, disesuaikan. Nah suspensinya jadi agak lebih hard. Tapi kalau kita, saya maunya
engine-nya kenceng, Hmm. steeringnya memang agak hard sedikit, Ya. gear shift-nya agak lebih cepat, tapi suspensinya pengennya empuk, matiin aja om. Oke. Berarti ini working by system, bukan dummy nih, bukan fake gitu ya. Iya. Jadi memang ini settingan dari memang Land Rover sudah ciptakan itu, kita tinggal aplikasi ke mobil manapun dan itu working. Oke. Gitu. Oke. Kita jalan om. Siap. Anjir. Ini baru deh biasa nih, belum yang lain-lain nih. Udah kejambak, Om. Udah kejambak ya? Udah kejambak, Om. Itu V8 luar biasa sih. Ya. 2000 dan 3000 cc pun sama begini. Wow. Jadi ini by software, benar-benar original. Jadi antara engine, transmisi, transfer, garden itu sudah sinkronisasi dia. Tapi kalau remap hanya engine, transmisinya bisa jebol om. Oke. Ya, karena dia hanya berubah dari engine tok, gitu ya. Nah kalau James Bond ini enggak, semuanya dirubah sama dia, mappingnya semua dirubah. Jadi ketika dia minta 10, engine 10, transmisi 10 juga. Tapi kalau remap, engine tok dia 10, transmisi masih bisa 5 om. Dan itu kan perbedaannya jauh. Nah makanya banyak problem tuh, gitu. Ini belum nyobain yang Dynamic E om. Asik. Pokoknya yang punya lebih fun aja. Ini keren sih. Mobil emang udah keren sih. Tambah keren lagi gitu. Ya, ini om. Oke. Cara untuk aktivasi si James Bond-nya supaya mendapatkan powerful dari sistem si James Bond ya. Ini kita harus aktivasi dulu nih om. Oke. Tombolnya dari dynamic, kita pencet turn respond. Oke. Lalu kita pencet yang ini om nih, yang jalan tol. Yang jalan namanya tol. dynamic. Oke. Nah ini sudah berubah nih, ini paling powerful nih om. Lalu aktivasi om dengan dynamic E, si helm balap. Oh, yang pakai helm itu. Helm balap. Nah, baru nih kita bisa ngerasain sensasi. Siap. Siap-siap. Jadi tegang nih Wawan nih om. Serius? Jangan tegang-tegang om. Soalnya bawahnya pakai helm itu. Waduh. Jadi ini benar-benar sistem yang fungsional, bukan mengada-ngada atau fake atau orang bilang itu dummy gitu ya. Ya. Kita coba rasakan nih. Oke, 110 nih om. Ya. Benar-benar kencang. Wow. 150 kecil aja. Wah. Ini mah kesundul terus di mobil. Enak ya tarikannya ya. Wow, dijambak sobat, dijambak.
remnya, sistem pengeremannya juga sudah ini ya Om. Harus paten Om. Harus paten ya Om. Ya sedikit jantungan Om. Gila. Gimana Om rasanya Om? Kayak ya apa ya, naik pesawat pertama itu mungkin Pas take off ya? iya, Gitu sama ya, sama. Sama. Sama kali di Jambak nih. 170. Gila. Ya. Kalau di kilometer itu 240, Hah? saya rasa sih kecil aja dia dalam waktu kurun yang pendek aja bisa mencapai 240, 220 itu. Karena tadi 170 aja itu saya gasnya aja udah masih kecil sih, masih Betul, tidak masih- boleh Om. belum. Kayak kaki ini nginjek rem terus. Enggak. Tegang ya Om. Oh, kayak nginjek rem terus ini sobat. Aduh. Tapi ya tetap ya harus diperhatikan karena ini hanya untuk apa ya, Om Heri ini cuman pengen nunjukin bahwa apa ya, performa Ya. mobil dan nggak selamanya kita kenceng-kencengan hanya untuk sebatas Ya. pas lagi kosong aja sih sobat. Yes. Itu aja sih. Pas Betul. lagi jalan kosong kita coba untuk sampai berapa nih maksimalnya untuk Iya. sistem ini gitu, bukan untuk kebut-kebutan, bukan. Aduh, Wan aja dari tadi tuh kaki tuh, kaki nggak, pokoknya kayak nginjek rem aja udah. Ya. Jadi kalau sekarang Om itu SUV Ya. 4x4 rasa mobil balap. Oh, oke. Nah itu adanya di New Defender. Oh. Very good teknologi lah kalau menurut saya sih. Jadi kalau dapat ngerasain sensasi dari James Bond itu luar biasa sih. Wah, mantap. Jambak sobat Jambak, ya. asli. Wois. Aduh, ini kaki nggak lepas nih dari bawah, ini nempel terus kayak nginjek rem. Jadi merasakan seperti driver ya Om ya. Tegang. Tegang ya. Aduh. Nah ini sensasi New Defender yang sudah James Bond tuh begini Om. James Bond ya. Mau 2000, mau 3000, Oh. perfectly memang 5000 udah nggak usah ditanyain deh. Udah top banget sih. Dan Oh. ini aman. Jadi main di software aja ya, Om? Main di software Om. Karena kalau ECU itu sudah teknologi tinggi. Iya. Jadi kita tinggal rubah aja softwarenya menjadi yang tertinggi itu. Oh. Itu intinya sebenarnya. Jadi nggak perlu merubah engine-nya, harus dimodifikasi ABC dan lain-lain, itu kan akan menambah problem sebenarnya. Tapi karena hanya ECU saja yang dirubah, mappingnya yang dirubah, itu sudah cukup. Nah, lebih untuk dari cukup. konsumsi BBM gimana? Konsumsi BBM itu sama dengan yang standar sebenarnya. Oh. Tapi kan kadang orang terlupa bahwa gini, ketika sudah di James Bond, karena kan enak tuh, terlupa kan dia gas terus, kok boros. Sebenarnya karena keenakan sebenarnya Om. Oh, iya. Jadi balik lagi tuh psikologi dari pemilik sendiri sih Ya. sebenarnya. Ya. Tapi kalau gaya bawanya kayak sebelum dirubah jadi James Bond, itu sama aja Om. Kita kan hanya mendekatkan power sama mengkombinasikan BBM dan udara itu jadi lebih baik gitu. Betul. Enak banget sih. Enak ya. Mau ribuan kilometer juga. Di Jakarta Surabaya nggak akan berasa.
apalagi Makassar Manado Om. Wah, 2.250 km. kecil kayaknya itu. Aduh. Nah, itu nikmatnya bahwa kita harus proper kendaraan yang mau kita pakai itu ya begini. Jadi kalau bisa kita nikmatin edisi atau software yang paling tinggi, walaupun mobil kita yang basic, upgrade lah menjadi yang lebih tinggi, baru ngerasain kehebatannya dari New Defender. Oke sobat, sekian bincang Wawan Aventur dan gerbek garasinya hari ini. Sampai malam nih Om Heryong. Aman Om. Udah disambut Wawan Aventur di sini. Siap. Mudah-mudahan nambah informasi nih. Yes. Nambah juga inspirasi, pengetahuan buat sobat semuanya dan para pengguna Land Rover, Defender, Freelander, Discovery, semuanya. Kemudian series. Hidup series. Hidup series. Yang punya series juga. Aduh, seneng banget Wawan Aventur. Akhirnya banyak pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari Om Heryong. Siap. Makasih ya Om. Sami-sami Om. Thank you. Thank you Om. Aduh, siap. Makasih. Pokoknya itu aja sobat. Jangan lupa adventure. Pokoknya tetap adventure, jangan nggak adventure. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Om. Bye Om.